Antum sukunya Dayak asli ya? Iya, Dayak asli. Dayak apa? Dayak suku Seberuang. Dayak Seberuang sukunya suku Singamacan. Karena kalau dakwah di pedalaman itu, apalagi di pelosok pedalaman yang suku Dayak, itu yang paling mengikat itu adalah hukum adat. Ya, ini kalau ada yang lihat di Blimbing itu, di Melawi itu sebelum masuk dakwah ke situ tuh, saya udah diingatkan sama sama orang di situ. Ya, Ustadz, dia bilang, hati-hati nih dakwah di sini, dia bilang. Ini ada orang sakti, dia bilang kayak begitu. Yang membuat kami ragu dan kami lihat secara langsung itu para pastor itu ikut mabuk juga. Ibu saya itu karena lemah akidahnya, itu pengen balik lagi ke agama asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah. Kali ini Alhamdulillah saya kedatangan bintang tamu yang spesial. Tempat tinggalnya itu dari nun jauh di sana, di daerah Kalimantan Barat. Dan beliau seorang mu'alaf yang sangat-sangat menginspirasi saya ketika saya kenal beliau. Dan gerak dakwahnya setelah beliau memutuskan untuk masuk Islam, dan sampai saat ini beliau sudah berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala mensyahadatkan 600 kakak di daerah Kalimantan. Nah, Kalimantan yang mana nanti kita akan cari tahu, kita akan dengarkan langsung dari beliau. 600 kakak itu kalau dikalikan 4 saja per kakak itu sudah sekitar 2.400 ya, kalau saya nggak salah hitung ya, 2.400 jiwa yang tersebar di daerah Kalimantan, dan semuanya itu adalah orang-orang Dayak, dan semuanya itu adalah orang-orang Dayak dan orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik, seperti itu. Sebelum kita ketemu atau berbincang dengan bintang tamu kita pada kali ini, kita lihat video profil beliau dulu, silakan. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman, ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran, dan mudah-mudahan para mu'alaf kuat akidah mereka dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ya, itu tadi sahabat wakaf, profil beliau yang sangat-sangat luar biasa, perjalanannya di sungai, di darat. Kita bisa lihat videonya. Kalau kita ya yang biasa tinggal di perkotaan seperti ini, entah di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, Tangerang dan sekitarnya, mungkin kalau kita ke sana mungkin hanya kuat 1-2 hari ya. Tapi beliau ya dari kecil sampai sekarang tetap istiqomah untuk membina masyarakat muslim dan mu'alaf di sana. Kita langsung saja sapa beliau, yaitu Ustadz Muhammad Yamin yang sebelumnya memiliki nama Hermanus. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, jauh-jauh dari mana? Dari Pontianak, tapi kita tepatnya itu di Kabupaten Sintang, tapi masuk lagi ke dalam. Berarti kalau dari Pontianak ke Sintang berapa lama itu? Kalau via darat itu kurang lebih 8 sampai 9 jam. Masya Allah. Itu naik darat itu? Iya, kalau kita pakai mobil ya, nah, kurang lebih seperti itu. 7 sampai 8 jam? 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam? Iya. Karena kan bandaranya itu kan di Pontianak ya? Iya. Nah, terus dari Sintang itu di kotanya atau di mana ya? Oh enggak, kita kalau dari Sintang itu masih kita ke pedalaman lagi, jadi nggak di Sintangnya. Berapa lama? Kalau dari Sintang tergantung kondisi jalannya. Kalau musim hujan dia bisa makan waktu itu ke kampung kami itu bisa makan waktu 2 sampai 3 jam. Masya Allah. Ya. 2 sampai 3 jam. Ya. Dan yang menarik, Ustadz ya, antum dari kecil bukan muslim. Ya. Tapi antum dulunya adalah Katolik. Katolik. Ya. Berarti masih ingat lagu-lagu sekolah minggu ya? Oh, tentu ingat. Jadi Masya Allah. Nih, sebelum kita bicara panjang lebar, kita coba mau tahu bagaimana kisah spiritual antum yang tadinya suka nyanyi-nyanyi di gereja gitu ya. Bersama keluarga waktu itu ya? Iya. Sama keluarga. Sampai antum bela-belain kayak tadi video tadi itu jauh-jauh gitu kan. Itu kan resikonya besar. Iya. Sampai mau seperti itu. Gimana kisahnya antum bisa meluk Islam? Ya, kita tidak pernah tahu dan tidak sebetulnya pernah minta ditakdirkan Allah itu dalam kehidupan susah. Ya, tetapi dari kesusahan itu, dari keprihatinan seperti itu, justru dari situ Allah memberikan hidayah kepada kita, ya kan? Dari dilahirkan di kampung, kemudian dengan kondisi yang sangat terbatas, ya. Tetapi disitulah Allah berikan kami hidayah. Jadi hidayah itu kehendak dari Allah SWT, dan kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Kami keluarga itu memang kalau di kampung ini kan orang Dayak itu kan menghidup babi ya. Mau memelihara? Ya, melihara babi. Jadi babi itu dipelihara tetapi tidak dikandangkan. Oh, dibiarkan. Dibiarkan berkeliaran itu babi itu. Babinya itu warna hitam, itu warna hitam. Iya, seperti babi hutan ya. Tapi bedanya kalau babi hutan itu kan memang tinggalnya di hutan, ya kan. Nah, kalau itu babi itu dipelihara, dikasih makan, tapi dibebaskan berkeliaran di kampung. Nah, di kampung kami itu babi itu berkeliaran, mohon maaf, kotorannya itu berserakan di jalan-jalan itu. Jadi kalau jalan itu nggak bisa begini kaki kita tuh, tapi begini. Oh gitu. Iya. Menghindari itu? Ya, menghindari. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu memang kami dan keluarga itu memang, ya baik ibu saya itu makan babi itu nggak nerima badan. Oh. Ya, jadi kalau makan babi itu badan baik ibu saya itu bentol-bentol badannya. Oh, alergi. Iya, kayak alergi, tapi alergi itu bukan alergi biasa yang cukup digaruk-garuk begini selesai hilang, itu tidak. Tapi alergi yang seluruh tubuh. Ini mohon maaf sampai ke sini pun alergi kita, gatal-gatal. Lama banget gatal itu. Nah, jadi ini kondisi di kampung yang menghidup ternak babi seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua itu yang membuat kami juga ragu ini dengan keyakinan kami waktu itu adalah masalah sembelihan. Nah, sembelihan itu kan kalau ada tamu-tamu yang datang dari luar, orang muslim. Nah, kebiasaan kami kalau orang Dayak itu menjamu mereka dengan baik. Ya. Dan kami akan memberikan yang terbaik. Ya kan? Salah satu yang kami berikan, bisa kami tangkap ayam di tanah, di kandang itu, ya. Kemudian kami potong dan kami suguhkan, kami masakkan. Nah, tetapi ketika kami suguhkan dan setelah kami masak dan kami suguhkan, itu orang nggak mau makan. Yang orang muslim tuh nggak mau makan. Loh, kami bertanya dong, kenapa Anda mau makan sembelihan kami? Padahal dimasak dengan capek-capek, ya kan? Kemudian diambil dari ayam yang hidup. Lalu orang ini bilang, yang muslim ini, dia bilang, kami tidak bisa makan sembelihan yang bukan orang muslim yang nyembelihnya. Seperti itu. Ini ada keraguan lagi nih. Kan begitu. Ya kan udah kita kasih ayam yang bagus-bagus, sudah kita masak, tapi nggak mau makan. Nah, kita nggak berpikir ada apa nih seperti ini, kan begitu. Dalam hal yang sangat penting begini, urusan makan pun mereka nggak bisa makan sembelihan kita, kan begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu kalau di kampung urufnya, kebiasaannya itu ada gawai. Ya, ada gawai, namanya itu gawai adat Dayak. Gawai itu bahasa Indonesia. Gawai itu kayak pesta. Oh, pesta. Pesta itu kan. Pesta adat ya. Pesta adat itu sering ada tuh, pesta adat, gawai adat tuh. Nah, yang menjadi sebuah keraguan, itu adalah ketika orang yang pesta ini minum, nah, tidak jauh itu dari arak dan tuak. Oh. Arak dan Itu biasa di sana. Oh, itu biasa. Itu udah memang kebiasaan di kampung itu. Baik itu ketika ada pernikahan, kemudian ada ada persiapan untuk nugal. Kalau orang kampung tuh bilang nugal. Apa itu? Nugal itu persiapan untuk tanam padi. Oh. Nah, itu pasti sudah disiapkan arak dan tuak, kan begitu. Nah, biasanya saudara-saudara kami di kampung itu nggak lepas dari itu minum. Nah, kalau minum arak itu mabuknya nggak lama. Arak ya. Okay. Itu paling banter 1 hari. Oke. Tapi kalau minum tuak, arak ini kan rasanya nggak manis ya, nggak rasa hambar deh, tapi dia nyengat gitu. Itu kalau arak tuh agak gigit lah bahasa gitu. Tapi kalau tuak dia manis. Manis banget dia. Ya, dari pulut, kata orang kami, dari ketan itu, kemudian diproses, difermentasi itu. Nah, kalau diminum tuak ini bisa memabukkan berminggu-minggu. Nah, yang membuat kami ragu dan kami lihat secara langsung itu para pastor itu ikut mabuk juga. Allah. Kan gitu. Tokoh agama kami itu kan mabuk juga mereka. Berminggu-minggu. Ya, berminggu-minggu. Ya, kalau udah mabuk ya kita tahu sendiri lah. Bini orang pun bini dia. Iya kan? Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini menambah keraguan pada kami. Nah, maka karena yang maha membolak-balikkan hati kita kan adalah Allah SWT. Dari satu tadi masalah makan nggak cocok, itu tadi makan babi. Kemudian yang kedua itu tadi masalah sembelihan, sudah nggak bisa, ya kan? Yang ketiga masalah uruf, kebiasaan itu tadi, ya kan? Mabuk-mabukan seperti itu. Jadi ini yang membuat kami ragu, ya, keluarga kami ragu, akhirnya memilih Islam seperti itu. Berarti waktu itu keraguan itu muncul hanya dari antum doang atau dari keluarga antum juga? Ya, dari keluarga. Iya. Oh, Masya Allah. Berarti hidayah itu datang untuk satu keluarga? Iya, satu keluarga. Masya Allah. Waktu itu syahadat di kampung ya? Ya, di kampung. Ada dai yang datang? Ada dai yang datang. Betul. Dai datang, satu keluarga langsung syahadat? Ya. Masya Allah. Sampai sekarang? Muslim. Istiqomah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Allahu Akbar, luar biasa ya. Tapi saya penasaran,
Itu tadi tuak yang sampai berminggu-minggu ya. Ya. Itu terbuat dari ketan ya. Ya, dari ketan difermentasi, kemudian dimasukkan ke dalam tempayan. Oke. Itu kalau orang Dayak itu kan selalu ada apa yang biasa buat arak dan tuak itu kan selalu nyimpan tempayan. Nah, kalau bibi saya di kampung itu memang itu tukang buat dulu semasa beliau masih hidup itu memang pembuat tuak. Ya, itu masuk dalam tempayan kemudian ditutup itu. Nah, itu biasanya buatnya itu puluhan tempayan. Puluhan tempayan itu tuh. Kalau mau ada gawai itu. Itu nunggu nanti ada gawai, kemudian ada Natalan, ya Natalan itu Paskah itu keluar itu. Ya, tuak-tuak itu. Berarti bisa berbulan-bulan ya itu. Oh, tahan dia. Kalau tuak itu tahan banget dia. Allahu Akbar. Memang itu tadi rasanya manis, tapi memabukkan paling lama dia. Nah, itu. Jadi pertanyaan itu, apakah memang di dalam agama sebelumnya itu pastor itu dibolehkan untuk minum dan umatnya atau jemaatnya itu dibolehkan untuk minum? Nah, secara aturan itu kan jelas tidak boleh minum kan? Oh, aturan agama itu. Aturan agama nggak boleh kan? Okay. Nah, karena itu ada mudaratnya. Tetapi yang kami lihat sendiri faktanya, ya mabuk mereka. Astagfirullah. Ya kan, mabuk mereka, ada gawai kemudian ditawarkan minum, ya mereka mabuk juga kan begitu. Nah, inilah kita Allah berikan akal kemudian bisa memikirkan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, itu yang membuat keraguan pada kami melihat kejadian itu, hal-hal seperti itu. Masya Allah. Nah, setelah antum masuk Islam ya, itu apakah antum prosesnya gimana sampai antum tuh mau jadi sekarang ini kan seorang dai pedalaman yang membina 600 kakak Ya. mu'alaf, ya kan? Gimana itu prosesnya dari antum setelah masuk Islam sampai sekarang ini nih istiqomah nih? Ya. Ini yang pertama itu memang ada sebuah keinginan. Karena kita tahu sendiri bahwa di pedalaman itu untuk mengakses dapat pembelajaran, tempat-tempat belajar agama itu sangat tidak ada. Karena ya kita bisa mengetahui kalau orang di Kalimantan itu tahu banget bagaimana wilayah Kalimantan Barat itu yang masih hutan, dan bahkan tempat saya dilahirkan itu memang terisolir. Ya, hanya mengandalkan jalur darat pada saat itu. Nah, sudah ada jalan itu setelah masuk transmigrasi, sudah masuk perusahaan kayak sawit itu masuk. Nah, ini menambah keinginan saya, azam saya, tekad saya itu untuk mengubah, jangan sampai ya, saudara-saudara saya yang sudah berislam itu merasakan kesusahan untuk belajar agama. Nah, maka saya ingin hidup dan mati saya betul-betul bagaimana membina saudara-saudara saya di pedalaman. Nah, poin inilah yang menjadi menjadi concern kami itu untuk terus berdakwah sampai sekarang, dan saya alhamdulillah sudah mewakafkan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala itu untuk berdakwah di pedalaman, membina saudara-saudara kami itu yang membutuhkan pembinaan. Karena pada dasarnya dakwah itu bukan minta dilayani. Tetapi dakwah itu melayani, kita mendatangi mereka, menjadi asbab mereka dapat hidayah. Ini yang terpenting ketika kita ini berdakwah. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting dan menjadi modal utama adalah meluruskan niat. Karena dengan meluruskan niat, kemudian berdakwah itu tadi turun ke pedalaman, mencari asbab sampainya hidayah mereka untuk masuk Islam, kemudian istiqomah di Islam. Ini yang harus betul-betul kita matangkan dalam dakwah. Seperti itu. Masya Allah. Kemudian untuk sampai begini, pastinya kan antum dari 2000 berapa ininya ketika memulai dakwah pedalaman? Yang fokus mulai dari 2017. 2017 Yeah. ke 2024 sudah hampir 6 atau 7 tahun lah ya. Ya. Nah, dari sebelumnya antum untuk fokus, pasti kan antum kan belajar dulu ya. Ya. Belajar di pesantren dulu ya. Ya. Dulu belajar di mana saat sebelumnya? Jadi sebelum, karena ini ceritanya ya, kita belajar itu karena dari kampung. Saya dari kampung,
kemudian tidak dapat akses belajar agama dari kampung, kemudian pindah lagi itu ke kecamatan. Nah, di kecamatan itu tidak mendapat maksimal belajar, meskipun kita sudah berkumpul dengan saudara-saudara kita yang muslim di situ. Akhirnya saya dimasukkan ke panti asuhan. Nah, di panti asuhan inilah saya mulai belajar dari mengenal alif, ba, ta, dan seterusnya, mengenal sholat. 3 tahun di situ, ya. Baru kemudian saya berangkat ke Jawa untuk menuntut ilmu agama. Hanya berbekal uang, kemudian semangat, ya. Kemudian di pesantren itu pun bekerja, bukan dikirimkan duit oleh orang tua, karena orang tua ini nggak punya materi, nggak punya duit, hanya petani karet biasa, hanya berladang, ya kan. Dan itu yang menjadi keinginan besar bagaimana berilmu dan kelak bermanfaat buat keluarga dan orang lain, seperti itu. Masya Allah. Jadi antum ke Jawa, Ya, itu tidak dikirimkan uang, ya, tidak dikirimkan duit, hanya dari mengandalkan membantu para ustadz, ya. Kemudian kalau kami biasa siang itu nyangkul di pesantren, ya. Kemudian dengan begitu kita bisa makan, bisa belajar di pesantren, kan begitu. Jadi orang tua nggak punya duit, ya. Orang tua sangat mendukung sebetulnya, tetapi dalam hal materi orang tua nggak mampu. Pernah suatu ketika dari 6 tahun saya di pondok itu, saya bilang ke ibu saya waktu itu, ya. Jadi yang buat saya sedih itu nggak punya duit. Kemudian dikirimkan duit itu lewat wesel pos waktu itu. Setelah dikirimkan wesel pos itu, duitnya bukan banyak waktu itu dikirimkan itu. Hanya 50.000. Jadi saya bilang, ibu, saya pesan kirim surat waktu itu. Nah, dia bilang, pakai duit ini baik-baik, dia bilang kayak gitu. Ibu tuh hanya mampu kirim sekian. Jadi itulah yang membuat saya lebih semangat lagi belajar, ya kan. Tambah kadang-kadang waktu itu ibu saya itu karena lemah akidahnya, itu pengen balik lagi ke agama asal. Itu tambah saya itu sedih sekali. Ya Allah, saya bilang, sedih saya. Jadi saya lebih pengen semangat, kelak saya akan dakwah ke ibu saya, ke bapak saya, saudara saya, supaya mereka dapat lebih istiqomah lagi dengan Islam. Itu tidak balik lagi, ya. Ya, 6 tahun saya di pesantren, kemudian saya pulang untuk melanjutkan lagi, kan nggak punya duit juga kan. Nggak seperti anak-anak sekarang kalau belajar pesantren itu dikirim duit, ya, ada pegang kartu ATM, kemudian difasilitasi oleh orang tua. Kadang-kadang saya lihat zaman saya di pondok itu, ada orang tua yang punya kemampuan itu kan bawa makanan banyak, ya. Bawa makanan, kemudian dikirimkan duit. Saya hanya lihat, ya Allah, saya bilang itu. Tapi saya bersabar karena itu ujian dari Allah. 6 tahun saya di pesantren dengan berusaha bantu belajar, mengambil hikmah dari kesusahan ini sama kiai, kemudian sama ustadz yang membina saya tuh. Siapa namanya, Ustaz? Ya. Nah, siapa nama kiainya? Waktu itu kita mondok di pesantren Yogyakarta, itu Ustadz Umar Budiargo. Nama pesantrennya apa? Itu Taruna Al-Quran. Taruna Al-Quran. Masih ada sekarang? Masih ada sekarang. Ya, kita mondok di situ bersama dengan teman-teman, ya. Sebab tidak mungkin kita bisa mengubah, ya, keluarga kita, kemudian orang lain bermanfaat tanpa kita itu belajar ilmu agama. Itu yang terpenting bagi saya. Dan bekal-bekal kesusahan yang saya dapatkan, tantangan yang saya rasakan, itulah yang menjadi bekal saya untuk semangat
dan membina saudara-saudara di pedalaman. Ketika awal dakwah itu keluarga saya dulu yang saya bina. Karena saya yakin sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluargamu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjaga keluarga kita, diri kita dan keluarga kita kalau kita nggak punya ilmu? Nah, setelah itu baru saya mulai fokus dakwah, ya. Yang saya tancapkan dakwah itu yang pertama kali di kampung di mana saya dilahirkan. Karena saya ingin bermanfaat, saya ingin menjadi asbab saudara-saudara saya itu mendapatkan hidayah. Dan jangan sampai susah seperti saya waktu itu. Untuk belajar sholat aja nggak ada, ya kan? Kadang-kadang waktu itu mulai kami mengenal Islam pakai buku belajarnya, kan udah ada guru kan, begitu. Sudah terisolir, kemudian jauh dari perkotaan, guru agama ndak ada. Nah, ini yang menjadi penyemangat buat saya untuk berdakwah, menjadi asbab saudara-saudara saya di pedalaman itu dapat hidayah. Seperti itu. Muncul niatan, kemudian realisasikan melalui menuntut ilmu. Selama di panti asuhan sampai 6 tahun di Jawa, di Jogja ya. Pesantren Taruna Al-Quran. Kiai siapa? Ustadz Umar Budiargo. Ustadz Umar Budiargo. Mudah-mudahan Ustadz Umar melihat video ini dan mudah-mudahan bisa diberikan kepada santri-santrinya sekarang, Masya Allah, untuk bisa menjadi motivasi mereka bahwa salah satu santri dari pesantren tersebut sudah berhasil mendakwahkan atau memakai ilmunya yang selama ini belajar di pesantren untuk bisa memualafkan 600 kakak lebih ya. Iya, ada salah satu pesan yang saya selalu ingat dari beliau. Beliau bilang pesannya itu ke kami itu, kalau kalian berdakwah, ya, kata beliau itu utamakan akhlak dulu. Dia bilang, kalau kalian masuk dakwah itu, ya, orang nggak lihat kamu hafal berapa banyak Al-Quran. Ya, ketika di pedalaman orang kan nggak lihat seperti itu, ya. Berapa banyak hadis yang engkau hafal. Tapi orang akan melihat kesan pertama kita ketika kita menyampaikan dakwah itu. Berbeda dakwah di perkotaan dan di pedalaman. Nah, di pedalaman itu asbab hidayah itu harus kita cari, ya kan? Dengan banyak berkata lemah lembut kepada mereka, peduli dengan mereka, ya. Karena kalau dakwah di pedalaman itu, apalagi di pelosok pedalaman yang suku Dayak, itu yang paling mengikat itu adalah hukum adat. Hukum adat ya? Ya, hukum adat. Jadi di dalam suku Dayak ini ada namanya aturan adat. Ya. Kalau salah ngomong sedikit yang tidak sesuai dengan uruf kebiasaan orang di situ, bisa kena adat, namanya itu salah bahasa, namanya itu bisa kena tuh, pasalnya tuh ada. Oh, ada dia. Ada. Kalau perkotaan mungkin jalan sama itu, jalan sama ini, ngomong itu, ngomong ini perkara biasa. Tapi kalau masuk ke pedalaman harus hati-hati. Nah, kalau bukan orang setempat yang tidak paham, kan jadi problem kan? Seperti itu. Nah, kita sudah paham sekali bagaimana konsep dakwah di pedalaman, bagaimana mengajak, ya, bagaimana kita itu memasuki kampung 1, kampung 2, dan kampung 3, kan begitu. Nah, ini butuh bukan hanya sekedar ilmu teori yang kita dapatkan di pesantren kan. Nah, jadi kita ambil ini dan kita terapkan itu karena memang kebiasaan orang setempat. Tuh, seperti itu. Nah, apa yang menjadi poin ketertarikan antum memilih dakwah di pedalaman, terisolir dan di pelosok, dibanding di mana saat ini banyak lulusan dari pondok pesantren, mereka mencari tempat ternyamannya sebagai, ya katakanlah, saya hafiz 30 juz, saya bisa bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, tapi saya setelah lulus pesantren atau setelah lulus kuliah, saya ingin menjadi imam masjid yang disokong dana dari DKM, masjid besar, atau yang bercita-cita saya ingin membuat pesantren di pinggiran kota, bukan di pelosok. Di tengah-tengah terjadi banyak fenomena seperti ini di kalangan para lulusan pondok pesantren. Kenapa antum memilih untuk di pelosok? Dan pasti di situ ada cerita suka dan duka.
Dan saya yakin cerita dukanya yang lebih besar atau lebih banyak porsinya dibanding sukanya. Gimana itu, Ustaz? Iya. Jadi itu tadi. Yang pertama memang kalau kita ambil dalam Al-Quran itu kata Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَّا اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Nah, ajakan, seruan yang terbaik itu adalah mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti jalan yang saya pilih ini saya harus yakin bahwa dakwah ini adalah pekerjaan yang mulia, jalan yang mulia yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang saleh seperti para sahabat dan generasi terbaik. Yang kedua adalah melihat fakta yang terjadi di pedalaman itu. Bagaimana saudara-saudara kita itu yang tidak mendapatkan akses belajar agama, bahkan dari untuk mencari masjid saja mereka harus berjalan kaki, harus naik kendaraan berjam-jam, ya kan? Kemudian dengan jalan infrastruktur yang rusak seperti itu, ya. Nah, kalau tidak ada sebuah gerakan, tidak ada sebuah sikap, ya, gerakan yang berusaha bagaimana merubah kondisi ini menjadi lebih baik dan bukan dimotori oleh orang setempat, siapa lagi yang bakal mengambil peluang ini? Kalau semuanya milih di kota, ya kan? Semua milih misalkan ngambil tempat yang nyaman-nyaman saja. Mereka tidak salah, mereka sudah tepat. Tapi kalau bagi saya berdakwah itu semakin berat tantangan, maka semakin besar pahalanya. Masya Allah. Itu yang terpenting. Karena dakwah itu sekali lagi kita harus meluruskan niat, ya. Harus meluruskan niat, ya. Kemudian siap dengan konsekuensi dakwah itu sendiri. Sebagaimana ulama mengatakan as-sabru 'alal adafi, bersabar dengan gangguan-gangguan yang ada itu. Nah, lika-liku dakwah itu luar biasa, dakwah di pedalaman itu. Ya, luar biasa. Gimana, Ustaz? Ya, salah satu ketika kita mulai merintis dakwah, ya, merintis dakwah yang memakan waktu perjalanan itu, ya, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang 9 jam, ya, kita naik turun bukit, ya, kemudian memasuki hutan, ya, menyusuri jalan dakwah itu sendiri itu. Nah, saya punya cerita unik itu ketika dakwah itu di salah satu kampung. Sebelum dakwah itu kita tancapkan dengan kuat di situ. Ya, jadi saya biasanya itu kan kalau masuk kampung itu selalu mencari dan membawa, pertama mencari bapak angkat nih. Nah, bapak angkat ini memang kita pilih orang yang punya pengaruh di situ. Ya, ibaratnya kalau kita sudah pegang kepalanya, ekornya ngikut, kan begitu. Nah, ketika masuk dakwah itu ada di salah satu kecamatan Belimbing. Ya, ini kalau ada yang lihat di Belimbing itu di Melawi itu sebelum masuk dakwah ke situ tuh, saya udah diingatkan sama sama orang di situ. Ya, Ustadz, dia bilang, hati-hati nih dakwah di sini. Dia bilang, ini ada orang sakti, dia bilang kayak begitu. Sakti itu punya kekuatan magic yang kuat, ya. Dia punya racun, dia punya ilmu, ya. Itu sudah terlengkap sudah itu, ya. Lalu sebagai dai, sebetulnya fitrah kita juga ada kekhawatiran, hal yang wajar kan? Manusia, ya. Ya, manusiawi kan? Apalagi masuk kampung itu, dan kalau orang di Kalimantan Barat kan terkenal lah dengan ini kan, dengan racun, ya. Kemudian dengan ilmu hitam. Seperti itu. Dia saya bilang nih ke mereka, saya bilang kita ini, saya bilang hidup dan mati kita ini, yang menghidupkan kita adalah Allah, yang mematikan kita adalah Allah. Ubun-ubun kita ini yang pegang itu Allah. Kenapa kita harus khawatir, harus takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka qadarullah, 1 minggu kemudian dukun itu mati. Allahu Akbar. Mati dukun itu. Itu di kampung itu jadi heboh. Ya kan? Yang tadinya itu orang sakit datang ke dukun, ya. Barang hilang datang ke dukun, ya. Dan seterusnya. Jadi dukun ini memang kalau sudah terkenal di kampung tuh, ya semua orang lari ke dukun. Nah, seminggu kemudian setelah itu meninggal dukun. Itu luar biasa ramai itu. Makin akhirnya mereka datang ke kita. Lalu bilang,
Ustadz Yamin ini punya kelebihan, dia punya itu, punya ini. Padahal kita makhluk yang lemah. Iya. Kita hanya bersandar kepada Allah bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah SWT. Akhirnya dakwah itu bersinar. Di situ bersinar, kemudian hal-hal yang perdukunan itu menjadi hilang, dan masjid pun diramaikan, ada syiar, ada pengajian di situ. Nah, ini salah satu tempat pengalaman yang unik, yang terkesan sampai sekarang masih saya ingat ketika dakwah. Kemudian yang kedua, kami ada dakwah di pedalaman, itu masuk jauh ke pedalaman itu. Berapa lama tuh jaraknya? Kurang lebih 4 sampai 5 jam. Itu jalannya dalam kering itu ya. Kering ya. Ya. Kalau basah? Kalau basah lebih dari itu, ya itu bisa tenggelam motor kita itu kan. Jadi jalan itu bukan seperti perkotaan di Jakarta ini ya, yang mulus, kemudian yang licin. Ya, licin dalam artian itu tidak ada kendala lah ketika naik motor. Dan alhamdulillah jatuh dari motor. Masya Allah. Nah, naik motor, jatuh dari motor karena jalannya itu kan bukan melewati jalan tanah, tetapi jalan yang sudah tidak bisa dilewati, dicari solusi pakai papan. Nah, papan tuh pakai papan hanya dua papan nih. Sementara di sisinya itu kiri dan kanan itu tinggi. Oke. Ya, jatuhlah dari motor. Ya, alhamdulillah itu tidak bisa berjalan itu 3 bulan. Nah, 3 bulan nggak bisa jalan. Duduk aja itu. Akhirnya sholat pun dalam keadaan duduk ya. Nah, kalau mau ke kamar mandi itu kan sulit sekali melangkahkan kaki itu. Itu karena saraf kejepit. Saya nangis waktu itu, merasakan bagaimana aktivitas ini bakal sulit terlaksana. Dan saya mikir, bisa sembuh nggak ini, kan begitu. Nah, nangis itu karena khawatir dakwah itu tidak bisa dikerjakan lagi. Karena hidup dan mati itu saya sudah azamkan, sudah berwakaf diri saya itu di jalan Allah SWT. Nangis saya. Nah, qadarullah 3 bulan kemudian baru bisa jalan. Saya yakin ma anzalallahu min da'in ila anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit pasti Allah turunkan juga obatnya. Alhamdulillah biiznillah itu sembuh setelah diurut. Masya Allah. Diurut sembuh alhamdulillah. Nah, semakin semangat saya berdakwah. Bukan makin kapok. Bukan makin takut, enggak. Ya kan? Semakin semangat, semakin ingin menjadi asbab orang lain itu dapat hidayah. Itu yang kedua dari cerita yang saya rasakan, kemudian yang saya nikmati sendiri penyanyi dakwah. Karena dakwah ini harus senang kita. Ya kan? Harus senang, karena kalau saya sudah turun ke pedalaman, berdakwah, bertemu dengan saudara-saudara saya di pedalaman itu saya rasanya itu fresh saya. Ya kan? Tenang, semakin lembut hati saya karena melihat anak-anak yang tidak bisa hanya untuk mendengarkan ceramah aja mereka susah, ya kan? Kita kunjungi, kadang kita bawa kurma, bawa permen, kadang-kadang saya juga kalau di belakang motor itu kita bawa tim itu pakaian-pakaian bekas. Karena orang-orang di kampung itu jangankan untuk beli baju, ya kan? Untuk makan aja kesulitan. Jadi saya tanya nih teman-teman yang punya kelebihan, coba kalian yang punya rezeki, saya sampaikan, nih bantu nih kita nih. Minimal kalian itu sudah peduli, kan begitu. Banyak saudara-saudara kita di pedalaman itu mesti harus kita perhatikan mereka. Mudah-mudahan apa yang Anda keluarkan itu, ya entah itu pakaian bekas, entah sekedar permen begitu, itu asbab hidayah. Karena orang di kampung itu yang pertama kali dilihat itu adalah akhlak kita, kenyamanan berbicara dengan kita. Itu menjadi nilai buat mereka, menilai kebaikan pada kita. Nah, kenapa yang hak ini tidak kita hiasi dengan hal-hal yang baik, kan begitu. Ini penting untuk kita perbaiki ketika kita ini turun di pedalaman seperti itu. Kemudian ada cerita juga pernah saya turun dakwah di pedalaman itu. Dan ini bukan dalam artian saya mengeluh untuk menyampaikan, ini tidak, sebagai sebuah hikmah. Kemudian menambah kecintaan kita kepada dakwah. Yang kedua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang dai, ya,
ya seperti semua teman-teman yang berdakwah di jalan Allah itu harus yakin, ya, harus ikhlas dia. Kemudian yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan niat ketika berdakwah. Nah, saya masuk satu kampung yang perjalanan itu makan waktu 5 sampai 6 jam juga sama. Berdakwah di situ kita. Ya, kita sudah berusaha untuk memperbaiki komunikasi, kemudian sesuai dengan kebiasaan orang di situ. Tapi yang nama dakwah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa kurangnya dalam berdakwah? Iya. Tapi kan masih zolimi, ya, disihir, kemudian dilempar dengan kotoran. Apa kurangnya Nabi? Apalagi kita sebagai manusia yang lemah, yang dhaif seperti saya, kan begitu. Nah, dakwah di situ, ya, pulang dakwah itu mulut saya ini terkunci. Hah? Terkunci? Ya, terkunci, nggak bisa keluar. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Kok bisa? Ya. Nah, itu tadi disebabkan karena asbab dakwah, kan begitu. Pasti ada baik itu syaitan, kemudian orang-orang yang tidak menyukai dengan dakwah ini pasti melakukan hal seperti ini, kan begitu. Ini diguna-guna. Ya, guna-guna. Ya, sihir lah kalau dalam Islam sihir seperti itu, bungkam. Kita kalau orang kami di sana itu dibungkam seperti itu. Kemudian dalam keadaan tidak bisa keluar kalimat dari mulut saya. Mungkin ada pertanyaan, takut nggak? Ya takut, khawatir. Pulang dari pedalaman. Iya, pulang dari pedalaman. Fitrah manusia itu pasti takut dengan kondisi yang sulit, kondisi yang tadi bisa bicara, tapi nggak bisa keluar kalimat-kalimat dari mulut kita, dari mulut saya tuh. Nah, bukan hanya saya, Nabi Musa alaihissalam saya kan takut tuh, ketika Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau berdua itu kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Takut juga kan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah hiburkan dalam Al-Quran. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Engkau, wahai Musa dan Harun, jangan takut. Aku bersama dengan engkau. Aku mendengarkan engkau. Nah, seorang mukmin, apalagi seorang pendakwah, itu harus yakin kebersamaan dia dengan Allah. Kalau dia tidak yakin kebersamaan dia dengan Allah, Allah menolong dia, Allah meneguhkan langkah dia, bagaimana mungkin dakwah ini akan Allah berikan pertolongan? Ini yang poin yang paling penting. Maka saya pun sebagaimana doa ketika Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, Musa itu takut, ya, saya selalu ingat doa itu. Saya angkat tangan ke langit, saya berdoa kepada Allah dengan membaca doa, Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lisanku ini bukan untuk bermaksiat kepadamu, ya Allah, menyampaikan yang hak, kan begitu. Lapangkan dadaku, ya Allah, mudahkan urusanku dan lancarkan lisanku. Maka qadarullah, setelah itu keluarlah kalimat dari lisan saya. Setelah doa itu. Nah, ini siapa yang berikan pertolongan kalau bukan Allah? Iya. Karena Allah yang kasih pertolongan itu. Nah, kita manusia ini lemah, tidak bisa berbuat apapun. Itu dibungkam berapa lama itu? Itu kurang lebih hampir 15 menit, nggak bisa ngomong. Allah. Bingung nih. Allah, nih gimana? Kalut dah bahasa kita, itu kalut dah dia kita kan. Nah, ini langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga teman ikut berdakwah. Ikut dakwah kan kita punya tim, ya punya tim dakwah itu. Ikut dakwah itu masuk salah satu kampung tuh ada yang ada yang panas badannya itu, ya. Kadang kayak orang demam tapi suhunya tinggi. Kan gitu. Lalu tanya ke anak, "Gimana Ustadz, ini kok nggak sembuh-sembuh?" bilang kan begitu. Anak bilang, "Sabar." Anak bilang, karena konsekuensi dari dakwah ini kita ini melawan arus, kan begitu. Artinya banyak dari golongan yang tidak tampak, syaitan itu tidak menyukai dakwah. Apalagi yang kita suruh ini adalah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia meninggalkan perbuatan syirik, mengajak manusia mengenal salat, mengajak manusia mengenal Allah dan Rasul-Nya. Ini bukan tugas gampang kalau kita tidak meluruskan niat. Artinya seorang pendakwah itu betul-betul dia harus berfikir dan mewakafkan diri di jalan Allah itu secara kafah, seperti itu. Ya, bukan seperti dia perjalanan biasa. Itulah dakwah yang penuh dengan tantangan, lika-liku, dan bahkan semua dikorbankan di jalan Allah SWT, kan begitu. Ya. Tapi memang antum sukunya Dayak asli, ya? Iya, Dayak asli. Dayak apa? Dayak suku Seberuang. Dayak Seberuang, sukunya suku Singamacan. Seberuang? Iya.
sukunya Singamacan. Dayak Seberuang sukunya Singamacan. Iya, Singamacan. Banyak di sana ya tersebut. Ya, memang mayoritas kalau di tempat saya itu memang sukunya itu Dayak Seberuang itu mayoritas di sana itu. Jadi kalau bicara masalah suku itu Dayak itu kan banyak bahasanya. Dan lahzahnya, ucapannya pun setiap Dayak itu berbeda-beda. Kan begitu. Jadi tidak sama bahasanya itu. Jadi kalau tempat kami itu kalau orang Dayak masuk Islam dipanggilnya itu Senganan. Oh, Senganan. Ya, Senganan. Senganan itu orang Dayak yang masuk ke Islam seperti itu. Jadi bukan Dayak lagi. Senganan, Iya. tapi tetap suku Dayak gitu. Tetap suku Dayak dia. Tetap suku Dayak. Karena memang Senganan itu tidak bisa dipisahkan dari Dayak. Ya, Hanya yang memisahkan itu adalah masalah keyakinan. Keyakinan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau dibenturkan antara keduanya ya mereka satu rumpun. Iya. Kan gitu, nggak bisa dibenturkan. Nah, kan antum kan fokusnya kan di Dayak ya. Ya. Dai pedalaman suku Dayak gitu kan. Nah, apakah ada antara dakwah Islam dengan dakwah Kristen atau Katolik itu bertemu kemudian katakanlah gini, antum berdakwah, mereka sudah mu'alaf nih, sudah syahadat. Nah, tiba-tiba datang nih misionaris, gitu kan. Terus antum tahu informasi ini, gitu kan. Terus antum berusaha untuk membalikan lagi seperti ini. Ini hal-hal seperti ini sering terjadi nggak di sana? Sering terjadi. Oh, sering terjadi. Ya, sering terjadi. Nah, kita pernah menemukan kasus ada orang yang sudah murtad, ya. Jadi waktu itu kami menemukan ada salah satu saudara kami di pedalaman itu sudah murtad. Ya, murtad itu ikut suaminya. Tadinya Muslim atau mu'alaf? Tadi dia itu Muslim. Oke. Nah, kemudian dimurtadkan ya, ikut suaminya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan saya tentang konsep ketuhanan, konsep tentang Islam, dan saya tanamkan penguatan akidah kepadanya, akhirnya dia kembali ke Islam dan saya syahadatkan lagi. Nah, saya ini diancam nih sama suaminya, dicari-cari nih mana Ustaz Yamin. Suaminya misionaris. Oh, cari ya, suaminya tuh memang yang jeleknya begini kebiasaan itu. Jadi mereka ini kadang menghamili dulu. Allah. Ya kan? Saudara-saudara kami dari Muslim itu dihamili, kemudian karena yang perempuan ini sudah hamil, nah ujung-ujung kan ngikut ya kan, ngikut suaminya kan begitu. Nah, akhirnya kami bertemu dengan saya waktu itu, kami tanamkan akidah ya, kemudian kami berikan pemahaman yang baik ya, kemudian ia merasa bersalah dan seterusnya itu kan, dengan langkah dia ini akhirnya kami Islamkan. Suami cari saya, mau bunuh saya. Allah. Ya kan? Kemudian ya kami melakukan protek lah ya kan, supaya tidak terjadi hal seperti itu. Nah, di Kalimantan Barat itu, khususnya di tempat kami itu, yang paling kuat visi misi itu ada namanya Wahana Visi. Wahana Visi. Ya, Wahana Visi itu kuat banget dia dengan modal yang kuat. Berarti namanya Wahana Visi ini. Iya, Wahana Visi. Sekelompok misionaris ini. Iya, misionaris itu. Dan mereka pendekatan itu bukan pendekatan keagamaan dulu terhadap saudara-saudara kita yang Muslim itu ya. Tapi mereka masuk sampai ke pedalaman tuh. Masuk dia bawa bantuan-bantuan ya, bawa sembako, bawa pakaian, dan bahkan bawa tempat-tempat misalnya nih untuk air bersih. Mereka masuk. Karena memang hal yang paling mudah menggiring dan mengajak itu yang sosial-sosial seperti ini kan begitu. Nah, sementara saudara-saudara kita di pedalaman itu masih banyak yang lemah akidah mereka. Tetapi setelah ada dakwah, ini tadi asbab dakwah, mereka nggak bisa masuk lagi nih ke tempat dakwah kita, ke pedalaman itu. Karena mereka berdakwah, kita pun berdakwah. Iya. Nah, ini pentingnya memang adanya itu dakwah tadi. Iya. Kalau semuanya ngambil dakwah di kota, di tempat yang nyaman, yang ketika dakwah satu titik ke titik berikutnya dapat amplop, semuanya mau di podium, semuanya mau di tempat yang empuk, siapa yang ngurus mereka nih, siapa? Kan gitu. Ya, kan? Kalau tidak ada yang berjihad di situ, siapa lagi? Kan begitu. Nah, kalau ada orang entah itu kaum muslimin yang secara umum atau dia tuh dai kota, kalau saya sebutnya dai kota dan dia tuh dai yang katakanlah suka tampil di TV atau di YouTube gitu, yang sudah familiar lah seperti itu.
mereka ini kan memang bukan passionnya di pedalaman ya. Ya. Nah, bagaimana kalau mereka ini turut ingin membantu tapi dia nggak bisa ke sana gitu, Ustaz? Bagaimana caranya? Apakah dengan mensupport dana donasi ke antum atau gimana nih? Ya, minimal mereka punya kepedulian. Nah, kepedulian itu mereka lebih tahu lah ya. Entah itu dengan doa ya, atau sisi lain juga mereka punya punya mitra, punya komunikasi dengan orang yang punya kemampuan, ya kan? Nah, ini kan disesuaikan dengan kemampuan mereka, ya. Sesuaikan kemampuan mereka. Harapan kita adalah dengan kita bertahun ini ya, PR dakwah itu semakin bisa terselesaikan dengan baik. Karena Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, tolong menolong di situ kita, ya kan? Apa yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, seperti saya misalkan ketika dakwah di pedalaman, saya tanya nih teman-teman yang punya punya keahlian kayak di medis itu kan. Biasanya para mu'alaf di pedalaman itu kan minta sunat, ya, mereka minta khitan anak-anak itu kan. Yang untuk bayar khitan aja mereka nggak mampu. Iya. Jangankan untuk bayar khitan, untuk makan aja mereka sulit, Susah, ya kan? Nah, ini kalau tidak kita carikan solusi, ya ada misi yang lain tuh nawarkan, kan begitu. Iya ya, Nah, ya seperti Wahana Visi tadi itu kan kuat banget pendanaannya itu. Nah, kita tawarkan kepada mereka, bantu nih kami kan, apa yang bisa Anda bantu di jalan Allah SWT. Ya, mereka bantu kan begitu. Nah, yang punya harta ya silakan, apa yang bisa dibantu di jalan Allah SWT. Nah, ini semuanya itu kan membutuhkan komunikasi ya, kemudian bertahunnya kita di jalan Allah SWT. Karena saya yakin dengan kita menjaga ukhuwah persatuan itu ya, kemudian bergandengan tangan menyelesaikan PR dakwah ini, insya Allah itu ya kan PR itu akan sedikit demi sedikit itu akan terselesaikan dengan baik. Itu dia. Nah, terkait dengan support dari kaum muslimin seperti itu ya. Tadi kan di video itu sudah terlihat ada tulisan wakaf motor dakwah, gitu kan. Yang mana itu memang program daripada BWA itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, waktu itu bagaimana Ustadz antum bisa kenal BWA, kemudian antum menceritakan dan memberikan dokumentasi yang real gitu kan dari sana tentang kondisi dakwah di sana, sampai-sampai donatur atau wakif dari BWA ini mau bantu antum, itu gimana ceritanya dulu? Ya, pertama itu sudah memang Allah sudah mengatur ketika kita meluruskan niat ya, kemudian kita berdoa kepada Allah minta kemudahan dalam berdakwah ya, itu sudah Allah atur. Dan kami waktu itu punya kendala ya, di lapangan itu motor-motor yang kami pakai turun ke lapangan itu speknya enggak. Motor apa sebenarnya? Motor ini motor rendah ya. Jenis apa? Matic, jenis bebek bukan atau? Bebek dia, tapi bukan Matic dia. Jadi bebek itu kayak motor Jupiter tapi dia udah buntut ya waktu kita pakai itu kan untuk saya turun ke lapangan itu. Nah, terkadang kami di titik dakwah itu belum sampai aja motor itu udah trouble kan, udah rusak. Kadang-kadang saya tengah malam, kadang motor itu tenggelam di lumpur itu kan. Saya sampai pernah nangis tuh. Waktu motor itu tenggelam itu di jalan itu, kadang-kadang di hutan itu kan banyak banyak binatang berbisa tuh, kayak serangga, kemudian kayak ular itu kan. Ya, jadi tenggelam di situ motor itu. Tenggelam dibantu orang jam 1 malam. Orang berburu. Nah, kalau enggak saya nginep di situ. Ada orang berburu, saya minta bantu 3 orang angkat motor baru bisa keluar motornya itu. Nah, jadi saya waktu itu menghubungi Badan Wakaf Al-Quran ya, salah satu tim dari Badan Wakaf Al-Quran, kemudian tersampaikanlah pesan ini kepada Direktur Badan Wakaf Al-Quran waktu itu ya kan. Saya bilang kami membutuhkan motor dakwah. Apakah bisa saudara-saudara kami atau dari BWA ini mencarikan solusi? Kan gitu. Nah, tetapi waktu itu BWA bilang kami belum bisa langsung langsung berikan, ya kan? Karena kami bukan ini, tapi harus melihat dulu
survei dulu. Nah, BWA turun waktu itu melihat survei langsung ke lapangan, bagaimana medan dakwahnya, ya kan? Kemudian bagaimana tantangan. Apakah nih Ustadz Yamin ini betul-betul berkegiatan kan begitu dakwahnya. Nah, alhamdulillah berkah dari dakwah, berkah dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum lama setelah itu dapatlah motor dakwah seperti itu. Itu semakin kencang nih dakwah nih. Masya Allah. Coba kalau bukan pertolongan dari Allah tadi, Iya. ya kan nggak mungkin Allah kasih kemudahan dalam dakwah. Betul. Jadi saya meyakini bahwa ketika kita sudah berniat baik, ya, ini kita udah niat baik, kemudian meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan Allah mudahkan langkah kita. Nah, karena dakwah ini kan mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia mengenal Allah. Apa yang mesti harus kita khawatirkan dari dakwah itu sendiri? Ya kan? Karena semakin kita berdakwah pada dasarnya kita memperbaiki diri kita. Kita menyiapkan diri kita kelak bertemu dengan Allah dengan persiapan yang lebih baik. Itu dari inti daripada dakwah. Luar biasa Ustadz ya. Iya. Selain motor dakwah, motor dakwah ada berapa di sana? Motor dakwah ada 3. Ada 3. Iya. Semuanya jenisnya bebek. Jenisnya motor dakwah itu trail. Oh trail. Oh, berarti sesuai medan ya? Sesuai medan. Nah, itu dipakai oleh tim kita untuk berdakwah. Masya Allah. Terus setelah itu, setelah motor, Ada speed dakwah, speed itu maksudnya perahu ya? perahu dakwah. Perahu dakwah. Nah, perahu dakwah. Kalau Kan begini, Dok. Ada tempat yang bisa kita kunjungi itu dengan motor. Ya. Ada juga tempat yang tidak bisa terakses dengan motor. Yang paling efektif itu menggunakan speed gitu. Nah, speed. Jadi alhamdulillah kita sudah jalur darat, kita tempuh pesisir sungai, kita kunjungi, kita dakwahkan di situ konsep Islam, ya kan. Jalur darat yang tidak bisa jalur sungai ya kita lakukan pembinaan di kampung. Karena kenapa dakwah ini penting? Ada salah satu kampung sebelum kita masuk dakwah di sana itu satu kampung dulu itu mualaf. Ya. Mualaf satu kampung, ada namanya Hidayah, ada namanya Muslim, tapi mereka Katolik. Oh gitu. Di KTP mereka. Nah, jadi Katolik. Nah, kenapa sampai bisa mereka ini? Karena tidak ada pembinaan. Waktu itu ada seorang dai yang pernah mengislamkan satu kampung orang di situ. Udah lama sih kejadiannya itu. Bertemu dengan saya dai itu. Dia bilang, Ustadz, ini di kampung ini dulu nih, ya. Ini para mualaf. Ya, saya yang mengislamkan mereka, dia bilang. Tapi karena ada hajat, ada keperluan yang lain, ya. Setelah mereka Islam, tadi ustadznya di situ, dia pulang ke Jawa. Nah, pulang ke Jawa sekian lama waktu ditinggalkan, kembali lagi mereka ini ke akidah mereka. Ini apa sebabnya? Karena yang perlu kita pahami, orang hijrah itu perkara gampang. Tetapi yang paling berat itu adalah istiqomah dalam hijrahnya. Yang paling berat. Saya merasakan bagaimana ibu saya dulu. Setelah Islam, kemudian pengen balik lagi dengan kesusahan yang ada. Kenapa? Pertama memang faktor pemahaman agamanya masih rendah. Yang kedua karena kesulitan-kesulitan kayak ekonomi, ya kan? Ini semakin dia bilang sampai karena orang kalau lemah agama kan bilang Allah tuh nggak adil, ya kan? Nah, maka pentingnya belajar agama tadi supaya menerima ketetapan Allah, yaitu dengan berlapang dada, bisa bersabar, ya, bisa berdoa. Nah, ini pentingnya kita menanamkan nilai-nilai agama, memberikan pemahaman kepada mereka. Ini yang paling penting. Itu dalam dakwah. Luar biasa perjuangan antum, Ustaz. Tidak banyak orang, mungkin ya 1000 banding 1 mungkin ya, orang-orang yang memang bisa kuat seperti antum, istiqomah seperti antum yang sudah kena banyak kesulitan, kedukaan, tapi malah justru kesulitan dan kedukaan itu menjadi obat semangat ya. Kemudian penambah girohnya itu semakin tinggi gitu, bukan malah semakin mundur gitu ya. Jarang sekali. Iya. Karena begini, yang terpenting itu ketika dakwah itu kami merasakan kenikmatan dalam dakwah itu ya. Maka dengan kenikmatan Allah sudah kasih saya ilmu ya. Allah sehatkan saya. Saya berprinsip hidup saya harus bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu kan manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, semakin kita bermanfaat buat orang lain itu kebahagiaan buat kita.
Saya merasakan ketika saya datang ke kampung-kampung, melihat kesusahan saudara-saudara saya, ya, dari yang tidak mengenal Islam, ya, kemudian ekonomi yang susah, terisolir lagi mereka, ya. Hati saya ini semakin lembut hati saya. Kan itu, dan saya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih ilmu, Allah kasih saya sehat, ya kan. Allah kasih saya kemudahan untuk berdakwah. Itu lebih semakin semangat saya dalam berdakwah. Allahu Akbar. Jadi memang pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Yang bagi orang yang meyakini 100% ya. Iya, betul. Yakin 100%, tidak ada keraguan 0,0%, tapi yakin 100%. Dan kita memang ketika memberikan bantuan dari para wakif berupa motor dan perahu dakwah itu ya, itu memang melihat daripada keikhlasan antum dan tim di sana, kemudian kegiatan yang real, yang nyata, yang memiliki manfaat besar di sana. Sampai sekarang sekitar 2000-an jiwa di sana ya, yang berhasil mengenal Islam melalui wasilah antum dan tim. Wasilah dakwah ya. Wasilah dakwah antum dan tim. Jadi ini sebenarnya sudah cukup bukti gitu ya, bahwa memang peran umat muslim ketika dia bersatu, ketika dia yang memiliki harta tapi tidak memiliki kemampuan seperti antum, mereka bisa mendapatkan pahala antum ya sebenarnya dengan mensupport antum itu ya, melalui wakaf motor, kemudian perahu, kemudian Al-Quran dan pembinaan gitu kan. Dan alhamdulillah sampai saat ini BWS sudah bekerja sama dengan antum sudah lebih dari 6 tahun ya. Ya lebih lah ya. Ya lebih dari 6 tahun. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa semakin lebih besar manfaatnya, Ustaz ya. Masya Allah, betul. Dan mungkin kalau di sini ada wakif, mungkin antum bisa ketemu dengan wakif gitu kan. Apa yang mau antum sampaikan kepada orang-orang nih yang sudah bantu antum nih? Yang pertama adalah saya akan sangat bersyukur kepada Allah SWT, karena orang baik ini kan orang yang punya kemampuan itu banyak, tapi orang yang peduli dan orang yang baik itu sedikit sekali. Saya akan mendoakan mereka dengan doa yang terbaik, ya. Mohon kepada Allah supaya Allah ganti dengan ganti yang lebih baik, ya kan? Karena perniagaan yang terbaik itu adalah perniagaan ketika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi wasilah ya kelak akan bertemu dengan Allah, ya akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga ya, saya merasakan luar biasa ini pertolongan Allah tuh lewat para wakif itu luar biasa, termasuk dalam dakwah ini. Kalau bukan asbab mereka punya harta mereka keluarkan di jalan Allah, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa berbuat tetapi tidak maksimal. Tetapi Allah yang menggerakkan hati mereka, kemudian menyalurkan harta mereka melalui BWA, kemudian BWA ini bertahun dengan kami di lapangan, maka ini semakin menambah keberkahan dalam dakwah. Ini yang kami rasakan. Dan apalagi sekarang kami sudah punya pondok, ya, pondok tahfiz Quran yang kami dirikan di kampung. Masya Allah. Ya, jadi dirikannya bukan di kota. Kampung ya. Jadi kampung di tengah hutan, ya, di pelosok, ya. Itu luar biasa. Jadi kami ambil anak-anak yang ada di kampung-kampung yang tidak punya biaya untuk sekolah, ya. Kemudian orang tuanya yang dalam keadaan fakir. Kami datang. Ini gimana kalau anak ini kami ambil, kami sekolahkan, ya kan? Kami ajarkan Al-Quran, ya. Kemudian tidak berbayar 1 rupiah pun. Ya. Alhamdulillah mereka sekarang sudah berdiri pondok itu. Namanya Tahfiz Quran Cahaya Tempunak itu. Alhamdulillah itu berkah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tidak pernah menyangka, tetapi dalam setiap nafas, dalam setiap ini kita ini resah. Saya ini resah dengan umat ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk umat ini? Ya kan? Resah sekali. Dan setiap kita jangan melihat hasilnya, tapi proses inilah yang harus kita matangkan dalam dakwah. Niat yang benar, mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian cara yang benar. Kan ini jangan sampai kita tidak memahami bahwa sesuatu yang baik itu harus kita sampaikan dengan baik.
Ini yang paling penting ketika kita memulai dakwah. Dakwah ya, Masya Allah, luar biasa Ustadz Yamin. Mudah-mudahan antum selalu diistiqomahkan sama Allah. Amin, ya. insya Allah, mohon doanya. Mudah-mudahan keluarga juga selalu diberikan kesehatan. Amin, insya Allah. Kemudian dakwah antum semakin bersinar di sana. Amin, insya Allah. Bahkan bisa mencapai lebih dari 1000 kakak. Insya Allah. Bahkan mungkin 1 sintang itu. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa mengenal manisnya atau indahnya Islam yang memang satu-satunya agama kasih Ya. dan sayang. Yang tidak perlu banyak klaim. Islam membuktikan lewat akhlak para pemeluknya, yaitu salah satunya adalah antum dan tim dakwah di sana. Terima kasih Ustadz Yamin. Terima kasih. Mudah-mudahan Sama-sama. kita semua disehatkan. Amin, insya Allah. Baik sahabat, itu tadi kisahnya Ustadz Yamin ya. Luar biasa. Jadi mu'alaf yang satu ini memang out of the box. Walaupun dia adalah seorang yang berasal dari kampung. Kampungnya bukan kayak kampung-kampung biasa ya, tapi di pelosok sana. Saya pernah ke sana ya, menemani Ustadz Yamin itu sebenarnya. Itu saya merasakan langsung perjalanan yang tadi di video itu selama kurang lebih 6-7 jam. Betul. Saya pikir hanya cerita saja, tapi saya merasakan langsung menggunakan motor di sana. Itu binatang serangga itu masuk ke mata gitu kan. Masuk ke hidung, ya kan, ke mulut. Perjalanan banyak babi-babi di sini seperti itu. Kemudian ketika bertemu dengan satu kampung atau satu dusun di sana, ya kita melihat memang prihatin lah dengan masyarakat di sana. Sampai di lokasi kita berangkat pagi, sampai sana sore asar ya Ustaz ya. Sampai sana asar. Kemudian di asar itu kita buru-buru balik lagi sampai sintang lagi itu adalah malam. Kalau nggak salah jam 9 atau jam 10 malam seperti itu. Saya merasakan langsung bagaimana perjuangan Ustadz Yamin ini memu'alafkan atau mensyahadatkan dan juga membina para mu'alaf di sana dan masyarakat muslim di sana, serta menjaga akidah mereka dari rongrongan para misionaris Kristen ataupun Katolik, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yamin tadi. Jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, share seluas-luasnya, dan juga jangan lupa subscribe channel ini agar kami bisa memberikan terus konten yang bermanfaat, edukatif, dan informatif, dan orang-orang seperti Ustadz Yamin ini bisa semakin terbantu lebih banyak oleh Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mu'alaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mu'alaf tadi. Kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasanya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.